Kembali lagi di RI Channel. Pada kesempatan ini, RI Channel akan membagikan soal dan pembahasan seleksi PPS Panitia Pemungutan Suara pada Pilkada tahun 2024 ini. Silahkan simak dengan seksama dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Lambang negara terbagi menjadi 3 bagian. Hal ini diatur dalam A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Ketetapan MPR. C. Keputusan Presiden. D. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. E. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1951. Lambang negara terbagi menjadi 3 bagian. Hal tersebut berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, Pasal 1 yang berbunyi. Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Burung Garuda, yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya. 2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. 3. Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos CPNS, BUMN, P3K maupun tes-tes yang akan kalian ikuti. Soal nomor 2. Berikut ini, alasan yuridis pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah adalah A. Pembentukan UUD 1945 melekat erat dengan terbentuknya negara. B. Pembukaan adalah pokok kaidah negara yang fundamental. C. Proklamasi merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. D. Berhubungan dengan nasib warga negara. E. Jika diubah akan mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena mengandung makna yang dalam bagi terbentuknya negara Indonesia. Di dalamnya terkandung perjuangan negara Indonesia untuk mencapai kemerdekaan serta terkandung cita-cita bangsa. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Pembentukan UUD 1945 melekat erat dengan terbentuknya negara. Soal nomor 3. Indonesia memiliki batas-batas kewilayahan negara, baik wilayah darat, laut dan udara. Pembatasan negara merupakan fungsi wawasan Nusantara yaitu A. Sebagai wawasan kewilayahan. B. Sebagai wawasan pertahanan. C. Sebagai konsepsi ketahanan nasional. D. Sebagai wawasan perekonomian. E. Sebagai wawasan pembangunan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan berfungsi dalam pembatasan negara sehingga tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga yang bersebelahan. Soal nomor 4. Di bawah ini, yang mempunyai kewenangan untuk memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan adalah A. MPR. B. MA. C. Presiden. D. DPR. MK. Pada bab 3, tentang kekuasaan pemerintah, Pasal 15 UUD 1945, menjelaskan bahwa Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Soal nomor 5. Pada saat UUD diberlakukan, pelaksanaan sistem permusyawaratan yang dijelaskan dalam Pancasila Sila keempat adalah sistem permusyawaratan dengan cara A. Penetapan. B. Musyawarah mufakat. C. Keinginan penguasa. D. Voting. E. Penunjukan. Pada saat UUD diberlakukan, dasar negara tetaplah Pancasila, namun pelaksanaan sila keempat dilakukan dengan cara voting, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, bukan dengan musyawarah mufakat. Soal nomor 6. Dibuatnya peraturan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD merupakan implementasi wawasan Nusantara pada bidang A. Pertahanan dan keamanan. B. Ekonomi. C. Politik. D. Sosial. E. Budaya. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah, yang merupakan implementasi dalam bidang politik, masing-masing daerah membuat peraturan daerahnya sendiri namun tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Soal nomor 7. Di dalam UUD 1945, terdapat bab yang mengatur tentang perubahan undang-undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah A. Agenda sidang MPR.
B. Peraturan Presiden. C. Pasal UUD 1945. D. Bentuk negara. E. Pelaksanaan pemerintahan. Dalam UUD 1945, Pasal 37 ayat 5 menjelaskan bahwa ada kekhususan yang tidak dapat dilakukan perubahan, yakni bentuk negara Indonesia. Soal nomor 8. Bergotong royong dan menjaga kerukunan dalam kehidupan di masyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai A. Dinamis. B. Instrumental. C. Dasar. D. Efisien. E. Praksis. Nilai praksis adalah realisasi dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis terus berkembang atau berubah seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini terjadi karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat berkembang ke arah perbaikan seiring dengan perkembangan zaman. Soal nomor 9. Insinyur Soekarno mengemukakan bahwa usulan kelima sila dasar negara dapat diringkas menjadi dua, yaitu Trisila dan Ekasila. Di bawah ini yang merupakan isi dari Trisila adalah A. Ketuhanan, kerakyatan dan keadilan. B. Sosionasionalisme, sosio-kerakyatan, sosio-ketuhanan. C. Keadilan, persatuan, kerakyatan. D. Sosio-keadilan, permusyawaratan, sosio-ketuhanan. E. Sosionasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan. Dalam Trisila, Insinyur Soekarno mengusulkan socio-nasionalis, socio-demokratie, dan ketuhanan. Sedangkan peringkasan menjadi Ekasila. Insinyur Soekarno mengusulkan menjadi gotong royong. Soal nomor 10. Keanekaragaman yang ada di Indonesia harus tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. D. Keempat. E. Kelima. Pancasila sila ketiga berbunyi, Persatuan Indonesia. Mengandung arti bahwa segala perbedaan yang ada di Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu berada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.